Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk? Anar aja. Anar kenapa? Gak tahu. Sakit tuh kemana? Lah, gimana? Yang cewek-cewek ada yang tahu Anhar kemana? Lah emang di WA grup nggak ada? Nggak ada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipersiapkan alat-alat untuk belajarnya ya. Silakan yang dipakai adalah alat tulis pulpen, siapkan pulpen, tablet sama HP. Yang tidak disebutkan silakan ditaruh di dalam tas. Tapi sebelum kita mulai, silakan saya mau kalian masuk ke dalam kuisis ya. Nyelobet silakan pakai HP. Kalau yang misalnya lebih enak pakai tablet. Ada yang bermasalah buka kuisis? Ada yang bisa? Ada yang nggak bisa? Nah, 14 orang ya? Benar nih. Kita mulai ya. Kita akan melakukan pelajaran ini, pengukuran besaran fisis ya. Nanti pengukuran panjang dan massa. Ya. Sebelum kita mulai, silakan kamu lihat di situnya ada bagaimana perasaanmu hari ini. Silakan kamu gambar lagi. Iya, kamu gambar ya. Kamu gambar dengan emotikonnya. Kalau misalnya lagi senang, berarti senyumnya lebar. Kalau lagi sedih, berarti murung. Atau lagi sedih, pakai air mata yang banyak. Lagi sedih banget gitu kan. Silakan digambarkan perasaannya. Udah digambarin? Udah semua? Yakin? Si ini udah juga. Siapa namanya? Hasya udah? Nah, habis emoticon tadi, silakan kamu ada 5 soal pertanyaan. Silakan. Nomor 1. Siapa sih? Hasya. Oh. Siapa leaderboardnya? Woi, Luina masih pertama, Luina. Rapi, Akila Jumain. Oke, itu pretest ya. Tadi adalah mengecek kemampuan kamu udah sampai mana pemahaman di materi selanjutnya. Selanjutnya, ini ada yang namanya, ini apa, hewan apa ini? Bukan tulisannya ada tuh tulisannya. Cita. Ya. Cita, tahu kan cita? Ya. Kucing hutan. Apa yang kamu tahu tentang cita? Cita. Apa yang kamu tahu tentang cita? Cepat. Terus? Keluarga kucing. Hewan buas. Itu ya benar. Nah, tapi kita lihat di sini. Ya, kita lihat nih, ini ada buka nih tentang si citanya. Enggak lihat. Di sini ada angka-angka yang menunjukkan, wah ini pakai translate dulu, kita translate. Nah, di sini ada beberapa. Ya, di sini ada beberapa. Kita lihat yang bagian angka-angkanya ya.
Masa kanak-kanak lahir hingga 18 bulan. Berarti dia apa? Apa tuh? Bulan tuh menandakan apa? 18 bulan itu menandakan waktu. Waktunya siapa? Cita. Ya, waktu cita waktu kanak-kanak. Ada lagi 18 sampai 24 bulan. Apa waktu apa? Waktu. Nah, ini 75 dan 125 pon menandakan apa? Berat atau masa? Pon itu sama dengan apa? Pon itu apa? Masa apa berat? Masa. Terus 40 sampai 60 inci. Ukuran apa? Panjang. Ya, jadi ada di sini ada lagi nih. 7,5 kaki. Apa yo? Ukuran tinggi. Ya maksudnya tadi kan ada masa, ada waktu. Kita nyakutin kebesaran ya. Ada panjang, masa, waktu gitu kan. Nah ini kalau misalnya kaki itu maksudnya apa? Mencapai 7 kaki. Panjang ya. Panjang. Selanjutnya. Bagaimana cara ngukur semua besaran tersebut kira-kira? Cara mengukur masa si cita, kira-kira gimana? Pakai apa alatnya? Timbangan kan banyak. Timbangan yang mana? Timbangan hewan. Ada timbangan digital atau enggak yang di rumah yang buat apa? Buat ngukur benda-benda yang di Shopee itu kan, yang buat itunya itu bukan. Berarti yang besar berarti ya. Kalau misalnya buat ngukur panjangnya pakai apa? Nggak mungkin pakai penggaris. Meteran apa tarik? Tarik lagi siapa? Rehan. Ukur panjang cita pakai apa? Meteran. Terus yang terakhir tadi mengukur waktu. Tadi waktu loh. Tadi kan yang dia lahirnya masa remaja 12 tahun gitu kan. Pakai kalender sih biasanya. Pakai stopwatch. Stopwatch emang bisa sampai bertahun-tahun. Ya enggak lah. Jadi penggunanya harus benar ya. Kita nggak mungkin menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Masa ukur panjang banyak. Nanti pakainya untuk apa? Masa juga banyak. Ini juga banyak. Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita. Di sini ada menerapkan pengukuran besaran. Tadi pengukuran besaran ya. Sesuai dengan karakter permasalahan. Yang kedua, mengetahui cara mengukur besaran panjang dan masa dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengukuran besaran fisis yaitu panjang dan masa menggunakan alat dan teknik yang tepat. Yang keempat adalah menyajikan hasil pengukuran dengan benar. Ini yang mau kita bahas ya. Jadi kita mengukur benda-benda yang ada di sini nih yang saya tampilkan. Nah itu. Terus lanjut. Manfaatnya apa Pak? Kita ngukur-ngukur ginian. Ya kan? Kan ada juga orang yang bagian ngukur-ngukur itu, yaitu kalau kamu nanti bagian yang fungsinya sebagai tadi di mana di tempat hewan itu, kamu pasti ngukur masanya berapa, panjangnya berapa, misalnya dari kecil ya, sehingga itu berfungsi untuk kita. Jadi kita bisa mengetahui perkembangan dari si hewan tersebut. Nah, yang kedua adalah mengaplikasikan teknologi. Banyak, perhatikan nih. Luina sama Gendis ngobrol mulu. Banyak alat-alat yang kita pakai, HP itu pasti dari penggunaan pengukuran yang sangat rinci. Misalnya contoh kayak HP ini. Ya kenapa dari dulunya gede makin kecil? Karena si prosesornya juga makin kecil. Kan ada yang sampai berapa nanometer gitu kan. Nah itu berarti dia aplikasi dalam teknologi pengukurannya. Jadi semakin kecil gimana penggunaannya. Yang kedua adalah mengontrol kualitas dari produk gitu. Nah lanjut di sini lagi kegiatan kali ini nanti kita akan berdiskusi dulu ya. Nanti ada permasalahan. Nanti baru melakukan praktik sama nanti menuliskan hasil pengukuran dan menyampaikan hasil pengukuran. Jadi nanti ada presentasi ke depan. Kelompok nanti yang saya tunjuk.
Setelah itu lanjut. Ya. Yang dinilai nih. Pertama, sikap kerjasama. Ya. Yang kedua adalah praktek menggunakan dan membaca hasil pengukuran. Jadi praktek dan membaca. Yang kedua adalah nanti ada tes tulis. Yang kayak tadi. Sesuai apa namanya? Mengukur kamu kalau udah belajar ngerti apa enggak. Nah, itu ini ya. Tadi kerjasama, terus praktek sama tes tulisnya. Silakan perhatikan video berikut ya di sini. Nah, ya. Apa? Ya jadi tadi ada video tentang apa? Orang jatuh. Iya. Kenapa orang jatuh? Coba. Karena menginjak batang yang rapuh. Ada kesalahan apa di situ? Kesalahan gravitasi. Dan gravitasi mah dia memang jatuh ke bawah. Apa yang menyebabkan dia jatuh pertama? Itu dulu itu. Karena siapa? Baik apa? Kurangnya perkiraan tentang. Lah kan dia udah ngasih tahu tadi 5 jengkal ini saya. Coba cari yang begitu. Apa yang salah berarti? Nah, apa? Homer apa? Ini tadi bener apa? Ada. Kenapa dia bisa jatuh? Karena tadi perkiraannya nggak tepat. Apa yang nggak tepat dari perkiraannya? Nah, yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, di video yang tadi, ya, penerapannya adalah dia menggunakan apa namanya besaran yang tidak pas. Kenapa? Karena dia pakai jengkal kan, 5 jengkal saya. 5 jengkalnya si tadi, siapa namanya tadi yang jatuh? Andi, sama yang bawahnya kan tadi yang ngambilin yang kecil ya, bocah kecil ya. Ya mungkin berbeda, sehingga dia nggak pas. Nah karena dia nggak sesuai dengan standar, makanya dia nggak nyampe, akhirnya dia memaksakan hingga jatuh. Untungnya dia ada di kolam, sehingga tidak kenapa-napa. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Mengakibatkan apa tadi dia? Ya, menjadikan sebuah kecelakaan. Karena perhitungan nggak pas. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak contoh kayak mobil, piston-pistonnya kan itu ada pengukurannya tuh. Itu beda sesenti atau beda itu aja, itu bisa bikin suaranya jadi nggak enak, mesin jadi kasar, itu ngaruh. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kesalahan dalam pengukuran ya sangat fatal sekali ya. Jadi harus benar-benar tepat. Oke, jadi kita akan membuat membuat kelompok. Silakan bikin kelompok, satu kelompok 4 orang. Bikin 4 kelompok berarti, silakan. Ayo, silakan. Boleh. Ini saya kasih alatnya ininya, tinggal baca di sini. Kegiatan 2, nanti di sini ada nih ya. Untuk alat dan bahan silakan, nanti ini ada alat dan bahannya, nanti boleh dibawa ke situ, ya. Terus nanti ada lagi isian. Ya, isiannya. Nah dulu saya kasih dulu. Nanti yang kedua juga ada sama. Ya. Udah dibaca semua, silakan tulis nama kelompoknya di atas. Nama kelompok di atas. Ya itu situ ada. Ya nama anggota maksud saya, kan nama kelompok. Udah di situ perhatikan ya, di situ ada langkah kerja, ingat baca langkah kerjanya. Terus yang kedua juga sama. Jadi langkah 1 dan langkah 2, pengukuran panjang dan pengukuran massa. Ya silakan dikerjakan ya dengan saya akan menilai kerjasama kalian. Jadi kalau ada yang cuman bengong doang ngapa-ngapain berarti agak kurang ininya nilainya. Jadi kerjasamanya ditingkatkan
Dan juga waktunya mengerjakannya adalah 45 menit. Dah, selesai ya. Pengukuran sudah selesai, kamu udah belum? Udah, Pak. Udah kan, udah. Udah, pengukuran sudah selesai. Ada yang belum mengukurnya? Udah semua kan? Udah, silakan satu orang untuk menampilkan hasil pengukurannya atau menyebutkan. Siapa yang mau? Dan perhatian dulu, silakan mau presentasi si ini, silakan kelompoknya si Gendis. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengukuran kita itu panjang kertasnya kalau diukur pakai penggaris itu bisa jadinya panjangnya itu 29,8 Apa, sentimeter ya? meter. Kertas nggak bisa diukur pakai jangka sorong sama pakai mikrometer juga nggak bisa. Ya. Terus yang kedua, Terus yang kedua itu diameter satu botol air mineral. Kalau misal itu bisa, misal itu kan penggaris ya. ya, Nah, itu hasilnya 3 cm. ya, terus, Kalau jangka sorong juga bisa, hasilnya 3,05 cm. terus, Cuman kalau mikrometroskop itu nggak bisa. dah, lanjut, nomor tiganya, Kalau tebal kartu, kalau mistar nggak bisa. Terus kalau jangka sorong juga nggak bisa. Kalau mikrometroskop bisa 0,75 itu hasilnya. dah perhatian, ada yang berbeda nggak dengan punyanya si ini? Harusnya sama semua ya, harusnya bukan sama, maksudnya mendekati. Ada yang berbeda? Pertama, kertas 29, berapa? 8. Ada yang beda, beda tuh 2,5 gitu ya. Kamu berapa? Ya sama, bersama itu mah. Ada yang beda? Mendekati ya, kamu berapa? Ya itu kan dekat itu mah. 2,5 tuh beda baru. 2,9,6. Ya mendekati itu mah sama.
Berarti sama semua ya. Kedua. Diameter, ada yang sama nggak? Ada yang beda nggak? Diameter pakai mister 3. Ya hampir sama itu mah, sedikit. Kamu berapa itu? Kamu berapa dapat dah? Dah, 3 ya, 3 senti. Terusnya yang terakhir tebal kartu berapa? 0,75. 0,35. Terus saat itu berapa? Tebal kartu berapa? Tebal kartu belum. 0, berapa? 76. Kamu berapa? 0,82. Hampir mendekati, berarti mungkin hampir sama ya. Dah, terus kesimpulannya. Dah, perhatian. Kesimpulannya, kalau penggaris untuk mengukur panjang, mikrometer 10 untuk ketebalan, dan jangka waktu untuk mengukur diameter. Juga, ukuran benda dapat mempengaruhi perbedaannya alat ukur. Ngerti nggak? Coba Revan, apa tadi kata sejarah terakhir? Nah, ukuran benda mempengaruhi alat ukur yang dipakai. Ya, silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Ini kegiatan 2. Ya, gitu dua. Sama kayak tadi caranya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari pengukuran kita tadi, Pengukuran apa pertama? ukuran timbangan badan pertama, Kamu ngukur siapa? Umi. Umairo. Berapa ukurannya? Ukuran Umi 40. Awalnya 43. Terus? Terus 46. Lanjut. 47, 47, 47. Jadi 47. Nah, terus yang pakai itu bisa nggak yang kedua? Yang kalau timbangan digital nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Terus yang kedua apa bendanya? Yang kedua pakai timbangan digital. Apa bendanya apa dulu? Bendanya balok kayu. Balok kayu. Berapa balok kayu pakai timbangan digital? Timbangan yang gede. Ya pakai apa yang nggak bisa? Pakai timbangan badan nggak bisa. Nah, terus? Pakai timbangan digital. Beratnya 21 gram. 1 gram. Terus kesimpulannya? Timbangan badan tidak bisa mengukur benda yang ringan. Ah. Benda yang ringan Oh. Ada yang mau menanggapi nggak? Bener nggak apa dikatakan sama itu kesimpulannya? Ada yang Denin? Ada? Akil mau nanggapin, Kil? Nggak? Bener. Ini kelompok ini ada yang nanggapin? Udah bener. Udah kalau nggak ada kita kasih tepuk tangan. Ini ya. Ya. Dari kegiatan kita ini dapat kamu simpulkan bagaimana tentang kegiatan hari ini? Apa itu? Oh, seru banget. Ya. Apa itu? Apa kegiatan kesimpulan dari hari ini? Bahwa mengukur adalah penting. Iya, saya tahu penting. Mengukur menggunakan apa namanya? Apakah ukuran benda mempengaruhi alat ukur nggak? Mempengaruhi nggak? Iya. Ngaruh. Apalagi? Mengukur tidak bisa asal mengukur. Mengukur tidak asal mengukur. Terus? Harus menggunakan perhitungan yang tepat. Apa? Harus menggunakan perhitungan yang tepat, Pak. Menggunakan kali yang menggunakan perhitungan yang tepat. Terus lagi? Kita bisa tahu mengukur. Kita jadi bisa tahu cara mengukur. Mengukur. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Bisa menggunakan alat ukur. Ada lagi? Itu kelompoknya yang rusuh nih, kelompok Repan. Apa ya Repan? Apa kesimpulan hari ini? Ada nggak? Jadi kesimpulannya adalah tadi ya, apa namanya, alat ukur dari yang kita pakai 2 itu, ada yang nggak bisa, ya kan? Ada yang bisa.
Jadi seperti yang kata kelompoknya Zahra tadi kasih tahu bahwa ukuran dari benda itu mempengaruhi alat ukur yang dipakai. Karena apa? Kenapa setiap ukuran itu bisa beda-beda ukurannya? Kenapa? Kenapa sih tadi si siapa tuh namanya? Si apa tuh si saya nih diukur sama ini nggak bisa kenapa? Nah itu karena dia melewati batas maksimal yang bisa diukur. Ya, jadi kalau misalnya maksimal cuma 10 kilo, saya kan dapat 70 kilo, berarti dia bakal bisa. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya adalah tadi ya ukuran benda tergantung dari alat ukurnya. Kenapa bisa begitu? Karena setiap alat ukur punya keterbatasan. Kalau misalnya dia batasnya 20 kilo, tapi diukur dengan menggunakannya maksimal 10 kilo, nggak bisa. Seperti itu. Sama juga, misalnya itu kan yang besar ya. Kalau yang kecil tadi, misalnya si balok, mana balok tadi? Balok, kenapa nggak bisa dipakai di itu? Karena timbangan badan skalanya juga dia langsung 1 kilo, sedangkan ini di bawah 1 kilo. Ya kan kalau itu kan langsung 1 kilo kan ya, 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Nah itu juga sama, jadi mempengaruhi itu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Wow. Kalau tidak ada, silakan balik lagi ke kuisis ya, silakan next. Nah, balik lagi yang tadi, berikan kesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Nah, ini yang tadi. Baik lagi, pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal. Kan tadi mah nggak tahu, kan sekarang udah belajar tadi kan. Sekarang nggak mau jawab lagi. Harusnya mah tahu. Oke, udah ya. Lihat siapa, apakah masih Luina? Wih, masih tetap Luina, gila Luina konsisten terus dia. Ya, oke, silakan tuliskan kesimpulannya hari ini. Kamu pakai tulisan. Kamu merasa gimana? Kegiatannya apa? Apakah kamu merasa senang? Kamu mengerti dan segala macam. Oke ya. Udah perhatian, kita akhiri ya sekarang. Ya kita berdoa dulu sebelum mulai perjalanan. Doa silakan. Ketua kelasnya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan dikumpulkan kegiatannya, KPD-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.